Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Devi Wulandari, NPM 230 3131010, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 bahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dan analisis pasar persaingan sempurna. Pertama, pengertian dari pasar persaingan sempurna adalah sebuah pasar di mana di dalamnya itu terdapat pihak-pihak produsen maupun konsumen atau penjual maupun pembeli yang tidak memiliki power untuk mempengaruhi harga di pasar. Tetapi mereka memiliki peran sebagai price taking. Kemudian, karakteristik pasar persaingan sempurna yang pertama, price taking. Artinya, harga ditetapkan oleh pasar. Kedua, produk yang homogen atau sejenis. Jadi, di dalam pasar tersebut, produk yang dijual itu sejenis. Terus, karakteristik yang ketiga, free entry and exit. Artinya, penjual itu bebas mau keluar masuk di pasar tersebut. Terus karakteristik yang terakhir adalah produk contoh. Seperti gini, contoh produk pertanian, contoh produk minyak bumi, gas alam, terus bahan-bahan mentah lainnya seperti baja, tembaga, dan lain-lain. Jadi konsep dari pasar persaingan sempurna itu gini, jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan secara individu tidak bisa mempengaruhi harga di pasar. Dengan kesimpulan, mau sebanyak apapun perusahaan menghasilkan suatu produk, dia tetap tidak bisa merubah harga di pasaran. Dengan konsep seperti di atas, cekidot. Di dalam pasar persaingan sempurna itu ada istilah yang namanya surplus produsen. Surplus produsen itu adalah selisih, total selisih antara harga yang diterima oleh produsen dan tambahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk maupun barang dan jasa. Kemudian ada istilah economy welfare. Itu adalah tujuan dari sebuah ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, kesejahteraan produsennya, kesejahteraan pemerintahnya, di mana masyarakat itu mendapatkan kesejahteraan, dia mendapatkan barang yang dia butuhkan. Dan keuntungan dari produsen, barang yang dia keluarkan itu mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari segi pemerintah. Dari segi pemerintah itu mendapatkan keuntungan dari pajak dari produk yang dihasilkan. Di dalam sebuah pasar persaingan sempurna itu ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut yang pertama, price selling. Price selling itu adalah harga tertinggi sesuai peraturan di mana barang tersebut dipublikasikan. Contoh, harga eceran tertinggi obat, harga BBM, dan lain-lain. Kebijakan yang kedua, price floor. Price floor adalah harga terendah sesuai peraturan di mana barang tersebut dipublikasikan. Contohnya UMR. Ketentuan yang ketiga, price support. Price support itu adalah harga ditetapkan oleh pemerintah di atas harga keseimbangan pasar, di mana jika terjadi kelebihan penawaran maka akan dibeli oleh pemerintah. Nah, tujuan dari kebijakan ini untuk meningkatkan income sebuah perusahaan.
dan untuk membantu dalam menjaga kestabilan sebuah perusahaan. Kemudian kebijakan yang keempat itu merupakan production cohesion. Artinya pemerintah itu memberi pembatasan dalam jumlah produk barang yang diproduksi oleh sebuah industri. Di dalam pasar persaingan sempurna itu ada kauta impor dan tarif impor. Kauta impor itu adalah jumlah maksimal barang yang boleh diimpor. Tarif impor itu merupakan bea masuk yang dikenakan dari barang yang diimpor. Tujuan dari kegiatan tersebut agar melindungi industri dalam negeri untuk mendapatkan profit dan untuk meningkatkan sebuah industri tersebut menjadi industri yang berkembang. Di dalam sebuah pasar persaingan sempurna itu ada pajak dan subsidi. Nah, di mana pajak dan subsidi tersebut memiliki konsep-konsep tersendiri. Yang pertama, konsep pajak. Analisis yang dilakukan adalah specific tax, yaitu pajak dikenakan per unit barang. Konsep yang kedua, konsep subsidi. Analisisnya mirip dengan analisis pajak. Kemudian kita menganggap bahwa analisis yang digunakan merupakan negatif tax. Kemudian banyak menyebabkan perubahan seperti barang yang diperjualbelikan semakin banyak, harga yang dibayarkan pembeli itu semakin murah, dan pemerintah itu mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk subsidi. Materi yang kedua tentang konsep etika bisnis dan tanggung jawab. Yang pertama, etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu cara untuk melakukan bisnis yang mencakup dari berbagai aspek yang meliputi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan sekitar. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, rasa percaya diri. Jadi, ketika kita mendirikan sebuah usaha, kita harus memiliki yang namanya rasa percaya diri. Yakin, jangan pesimis bahwa perusahaan kita bisa maju. Prinsip yang kedua, tanggung jawab. Jadi, ketika kita sudah memulai sebuah bisnis, kita harus menanggung jawab apapun itu yang terjadi. Prinsip yang ketiga, menghargai lingkungan. Di mana kita dalam mendirikan sebuah usaha bisnis harus memberi dampak positif terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, manfaat-manfaat dari etika bisnis. Yang pertama, manfaatnya adalah manajemen efektif. Jadi, perusahaan kita itu dimanajemen secara efektif. Manfaat yang kedua, kepatuhan. Dan manfaat yang ketiga, peningkatan reputasi. Jadi ada 3 manfaatnya, saya ulangin. Yang pertama, manfaat untuk kita manajemen efektif. Yang kedua, kepatuhan. Manfaat yang ketiga, peningkatan reputasi. Tadi kita sudah membahas tentang etika bisnis. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial bisnis. Biasa disingkat dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang pertama, corporate atau perusahaan adalah sebuah badan usaha yang melakukan proses produksi barang dan jasa. Sebuah perusahaan bisa dikatakan sebagai triple bottom line ketika dia sudah memenuhi syarat seperti mendapat keuntungan, diterima oleh masyarakat produknya, dan memberi dampak positif terhadap lingkungan. Kemudian huruf yang kedua, S, sosial, adalah masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang meliputi masyarakat, pelanggan, perusahaan, pemerintah,
lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Huruf yang ketiga, R, responsibility. Responsibility adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan akibat adanya kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Jadi, pada intinya, CSR itu adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian, contoh nyata penerapan tanggung jawab sosial yang pertama itu seperti perusahaan minyak nasional swasta yang merubah gas buangan menjadi gas LPG. Kemudian, contoh yang kedua, didirikannya lembaga keuangan non-perbankan. Kegiatannya memberi bantuan kepada UMKM yang kekurangan dana dan bersama-sama membimbing dan melakukan sebuah kegiatan yang saling menguntungkan satu sama lain. Contoh penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang nyata di Indonesia seperti BRI. BRI itu berdiri pada tahun 1985 yang didirikan oleh Raden Arya Wirya Atmaja, di mana pada zaman dahulu beliau mendirikan BRI itu awal mulanya cuma memberi sebuah pinjaman kepada masyarakat, memberi sedikit pinjaman kepada masyarakat agar masyarakat itu terhindar dari yang namanya rentenir. Dan sampai sekarang BRI begitu pesat berkembang di Indonesia dan menjadi sebuah perusahaan yang begitu besar sekarang. Dan biasanya BRI itu selalu memberi bantuan-bantuan kepada masyarakatnya, seperti bantuan pendidikan, memberi beasiswa, memberi KIP, dan lain-lain. Bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan yang diberikan kepada fakir miskin seperti bantuan sosial dan bantuan lain-lainnya. Baik, materi yang ketiga tentang analisa motivasi merger bagi penggabungan 3 bank BUMN syariah. Jadi, rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger atau penggabungan 3 bank BUMN syariah yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk atau BRIS, PT Bank BNI Syariah atau BNIS, dan PT Bank Syariah Mandiri atau BSM sangatlah didukung oleh berbagai pihak karena memang upaya ini sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan daya saing. Terlebih dalam kondisi berdampak pandemi saat ini dengan harapan mampu mendongkrak perekonomian negeri, khususnya di bidang industri keuangan syariah. Motivasi penggabungan atau merger 3 bank BUMN menjadi satu-satunya agar dapat bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya, serta mampu bersaing dengan bank-bank syariah lainnya. Kemudian, harapannya merger ini akan menjadi energi baru bagi perekonomian Indonesia. Merger ini diharapkan mampu menjadi sinergi baru untuk mendongkrak perekonomian Indonesia menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Motivasi penggabungan bank ini juga salah satunya untuk menambah total aset pada bank yang melakukan merger dengan maksimal. Baik, dengan demikian, salah satu motivasi serta tujuan rencana merger 3 bank ini yaitu mampu menjadi bank syariah yang unggul dalam berbagai bidangnya, sehingga mampu bersaing dengan bank-bank lainnya dan mampu menjadi top 10 besar bank syariah di dunia. Baik, sekian presentasi tentang materi pengantar manajemen dan bisnis yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.